siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selama-lamanya yang tentunya mendapatkan syafaat yaumul akhirat. Pada hari ini Senin tanggal 30 Desember 2024, kami dari Polres Aceh Besar melaksanakan press release kegiatan selama 1 tahun 2024. Adapun data tindak pidana yang terjadi dan ditangani oleh Polres Aceh Besar dan jajaran Polsek Aceh Besar selama tahun 2024 sebanyak 99 kasus dengan penyelesaian sebanyak 83 kasus. Dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan. Pada tahun 2023 jumlah kasus 110 kasus yang ditangani dengan jumlah penyelesaian sebanyak 87 kasus. Adapun tindak pidana yang sering terjadi di wilayah Aceh Besar yaitu pencurian. Ini berdasarkan data kami ada sekitar 27 kasus yang dilaporkan. Penganiayaan ada 18 kasus, curanmor ada 13, perjudian ada 13 kasus, dan penggelapan ada 4 kasus. Itu 5 besar yang sering terjadi di wilayah Aceh Besar. Adapun berdasarkan analisis yang kita lakukan bahwa perkiraan pelaku pencurian baik itu curanmor maupun pencurian biasa di antara umur 18 sampai 40 tahun dengan perkiraan waktu dilakukan pada malam hari dengan tingkat pendidikan mayoritas tingkat pendidikannya SD dan SMP, bahkan ada yang tidak bersekolah. Kita melaksanakan pengungkapan kasus sebanyak 83%, artinya kami masih punya tunggakan kasus 17%, dan sementara kami masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Kenapa akan terlambat? Ada beberapa kendala yang kami alami dalam ini proses penyidikannya, yaitu kurangnya saksi yang melihat pada waktu kejadian, kurangnya alat bukti dan barang bukti petunjuk seperti CCTV, mungkin kamera, video dan lain-lain. Perkiraan pelaku curanmor pada umumnya bukan warga setempat juga, sehingga masyarakat yang melintas di wilayah Aceh Besar. Adapun kasus pengungkapan yang juga menjadi perhatian publik, kemarin Polres Aceh Besar juga telah mengungkap peredaran rokok ilegal, dan untuk penanganannya karena administratif kami sudah serahkan ke penyidik Bea Cukai. Dan pengungkapan tambahan emas ilegal yang kita lakukan pengungkapan pada tanggal 12 November 2024, dan sekarang masih proses penyidikan. Untuk tindak pidana korupsi, Polres Aceh Besar juga mengungkap ataupun memproses tindak pidana korupsi ada 1 laporan polisi, dan ini yang terjadi di Pulau Aceh. Begitu juga kami akan sampaikan di sini pengungkapan tindak pidana narkoba. Pada tahun 2024 Polres Aceh Besar mengungkap sebanyak 3
36 tidak pidana narkotika psikotropika. Dibandingkan dengan tahun 2023, kami tetap mengungkap pada misi 36 juga. Dan sampai saat ini kami telah melakukan proses penyidikan. Ada yang masih tahap menunggu B21 dari kejaksaan, dan yang satu masih ada 9 laporan polisi yang kita masih menunggu hasil daripada laboratorium forensik. Adapun berdasarkan hasil analisis kami bahwa kenapa masih terjadi atau tinggi narkoba, salah satu faktor adalah pelaku ingin mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah, dan yang kedua karena ketergantungan daripada masyarakat atau pengguna tersebut. Untuk perkiraan yang sering terjadi atau dilakukan antara usia 25 tahun sampai 50 tahun. Dan ini kami juga berharap kepada seluruh masyarakat Aceh Besar untuk sama-sama kita melakukan pencegahan narkoba. Dan Polres Aceh Besar juga telah melakukan atau membuat kampung bebas narkoba selama tahun 2024 ini. Ada sebanyak 4 kampung bebas dari narkoba. Ada di Tasik, ada di Silengung, ada di Indrapuri, dan satunya Simpang 3. Terus saya sampaikan data Laka Lantas di sini. Untuk jumlah Laka Lantas selama tahun 2024 sebanyak 264 Laka Lantas, dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan 3%. 2023 sebanyak 273 kasus Laka Lantas, dengan jumlah korban meninggal dunia pada tahun 2024 sebanyak 30 orang, dan tahun 2023 sebanyak 53 orang, artinya turun 43%. Dan luka berat tahun 2024 sebanyak 7 orang, di tahun 2023 ada 1 orang, artinya naik. Dan luka ringan pada tahun 2024 sebanyak 513, tahun 2023 sebanyak 465, sehingga naik 11%. Untuk penyelesaian perkara tahun 2024 sebanyak 213, dan tahun 2023 sebanyak 273, artinya masih mengalami penurunan sebanyak 22% dibanding 2023. Bukan kami diamkan, tetapi masih proses tahap penyelidikan dan penyidikan. Data pelanggaran lalu lintas tahun 2024 sebanyak untuk tilang 906 tahun 2024, dan 2023 1232, turun 27%. Jumlah teguran yang kami lakukan tahun 2024 sebanyak 7.769 teguran, dan di tahun 2023 5.321 teguran, sehingga mengalami kenaikan 47%. Faktor penyebab pelanggaran ataupun laka lantas yang sering terjadi di wilayah Aceh Besar ini disebabkan oleh faktor manusia. Dalam hal ini konsentrasi pada saat pengemudi, karena perjalanan berlintas dari Medan, dari Aceh Barat, lintas barat, mengalami kecapean sehingga konsentrasi menurun. Didukung dengan faktor jalan yang di sini curam dan berbelok-belok, sehingga juga itu faktor penyebab daripada laka lantas. Adapun langkah-langkah yang sudah kami lakukan untuk mengantisipasi laka lantas, yaitu kami lakukan rapat lintas
koordinasi pemangku kepentingan lalu lintas. Di situ ada isu, ada dispenda, ada pilkada. Bersama-sama kita melakukan sesuai bidang tupoksi, baik rekayasa maupun pengaturan maupun melaksanakan strong point pada saat pagi hari. Yang kedua, kami juga melakukan sosialisasi penyuluhan keselamatan berlalu lintas, baik itu di sekolah-sekolah maupun di forum komunitas yang ada di Aceh Besar. Berikutnya, kami juga membuat himbauan berupa spanduk, melakukan pengaturan dan patroli pada jam-jam rawan. Kami juga di sini kami sampaikan untuk pembinaan personil yang ada di Aceh Besar. Alhamdulillah untuk Polres Aceh Besar telah melakukan pendidikan pengembangan personil khusus Bintara sebanyak 16 personil di SPN Polda Aceh. Ini fungsi teknik reskrim, fungsi teknik militer, lantas, binmas, samapta, paminal, dan dai. Ini disiapkan untuk memberikan sosialisasi. Di Bank PES khusus perwira Polres Aceh Besar juga akan mengirimkan personil untuk mendapatkan pendidikan di Sebasa dan Diklat Polri Cipinang Jakarta, Pusdik Militer dan Pusdik Binmas Banyuwangi. Untuk rekrutmen personil untuk melanjutkan pendidikan sekolah pengembangan untuk SIP ini sebanyak 4 personil. Selama tahun 2024 Polres Aceh Besar juga telah melaksanakan 9 operasi, pertama yaitu operasi Mantap Berantas Lawah 2023-2024, operasi Antik Selawah ini di bulan Februari, operasi Keselamatan Selawah ini yang dilakukan di lalu lintas pada bulan Maret, operasi Ketupat dilaksanakan pada bulan April, operasi Sikat Selawah ini masalah curanmor dilaksanakan pada bulan Mei, operasi Patuh Selawah yang dilaksanakan pada bulan Juli ini menyangkut masalah lalu lintas, dan yang saat ini ataupun baru saja selesai operasi Mantap Praja 2024 dari bulan Agustus sampai Desember, dan mungkin ini belum berakhir karena sampai nanti ke pelantikan gubernur dan bupati, wakil bupati. Dan saat ini juga kami melaksanakan operasi Zebra Selawah, operasi Lilin yang saat ini sedang berjalan. Insyaallah operasi Lilin ini berakhir tanggal 2 Januari. Kami juga telah mengakomodir beberapa kegiatan-kegiatan yang bersifat preemptif, preventif maupun kegiatan-kegiatan represif. Di sini kami sebutkan ada beberapa kegiatan preemptif, yaitu door to door sistem atau Babinkan Tipmas Polsek Jajaran. Ini kita melaksanakan sebanyak 108 kali untuk anggota Babinkan Tipmas melakukan kegiatan door to door kepada masyarakat. Pembinaan terhadap satpam yang ada di wilayah besar kami juga mengakomodir atau mengkomodir sebanyak 16 kali, melakukan penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat ini juga sekitar 32 kali, melakukan sambal ke tokoh masyarakat, tokoh agama sebanyak 76 kali, melakukan himbauan sosialisasi karhutla Polsek Jajaran dan Polres sebanyak 4.680 kali, melakukan penyuluhan narkoba bagi remaja di sekolah dan SMP 60 kali, penyuluhan keselamatan lalu lintas, saya di sekolah, forum lalu lintas dan polisi sahabat anak kita melaksanakan sebanyak 45 kali. Kegiatan preventif juga menjadi prioritas kami, yaitu kegiatan strong point pada
pagi hari sebanyak 3.432 kali, patroli antisipasi gangguan kamtipmas di Polres dan Polsek jajaran sebanyak 4.680 kali, patroli tempat objek vital dan keramaian sebanyak 342 kali, patroli mengantisipasi kedatangan imigran Rohingya di pesisir pantai dan sebanyak 440 kali, patroli dialogis pada malam hari kita melaksanakan sebanyak 4.680 kali, melaksanakan KNID. KNID ini kepanjangannya kegiatan rutin yang ditingkatkan sebanyak 36 kali. Adapun program 100 hari Astagfirullah yang program Bapak Presiden di Polres Aceh Besar dalam hal penindakan hukum, Polres Aceh Besar juga telah melakukan pengungkapan tindak pidana judi online sebanyak 4 judi online, narkoba sebanyak 5, tipikor 1 dan penambangan liar 1 detik. Demikian yang mau saya sampaikan terkait masalah kegiatan Polres Aceh Besar, dan kami Polres Aceh Besar mengucapkan selamat Natal 2024 dan menyongsong tahun baru 2025. Mudah-mudahan di tahun 2025 membawa perubahan yang lebih baik, dan kami berharap untuk bersama-sama kita menjaga situasi kondisi wilayah Aceh Besar selalu kondusif dengan meningkatkan sinergitas kolaborasi dalam setiap kegiatan. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh elemen, baik pemerintah daerah, baik Forkopimda yang lain, dan seluruh elemen masyarakat yang telah sama-sama kita menciptakan pemilu damai di wilayah Aceh Besar, dan sampai saat ini alhamdulillah Aceh Besar dalam kondisi aman, kondusif. Ini adalah bentuk partisipasi, bentuk kerjasama yang baik antara Polres dan seluruh elemen masyarakat dan unsur pemerintah daerah. Demikian dari topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada tanya, ini aja, kalau bisa di apa? Kalau bisa dinilai. Kalau ada tanya kita kan dibahas. Tapi ini tadi kita bisa setia. Kami sampai pulang.